Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Rongsokan. Kali ini kita kedatangan limbah dari Singaparna ya. Jadi di sini bertuliskan paket rongsok dari Singaparna ya. Jadi di sini kita review apa saja yang memang ada. Ternyata di sini kirimannya adalah limbah dari mainboard chip 2 ya. Jadi untuk kategori limbah mainboard chip 2 biasanya kita beli secara per kilo. Jadi di sini limbah mainboard komputer yang memang masuk kategori chip 2. Selanjutnya masih dari kategori mainboard chip 2 juga ya. Jadi di sini chipnya sebanyak 2 buah. Jadi otomatis masuk dalam kategori chip 2. Selanjutnya kategori chip 1 ya. Jadi di sini untuk chipnya sebanyak 1 buah piece. Jadi otomatis masuk dalam kategori mainboard chip 1. Nah, untuk kategori ini tidak mempunyai chip, melainkan hanya berisikan chip kaca ya, seperti ini. Jadi otomatis masuk dalam kategori chip kaca seperti kategori chip kaca kiloan ya. Jadi untuk kategori ini adalah masuk dalam kategori mainboard chip kaca atau chip kosong dalam kategori limbah komputer. Masih dari kategori chip kaca ya. Jadi untuk kategori ini masuk dalam kategori mainboard chip kaca. Selanjutnya masih dari mainboard chip kaca juga. Selanjutnya kategori limbah dari mainboard chip 1. Jadi untuk kategori chip kaca, chip 1 dan chip 2 masuk dalam kategori kiloan ya. Nah, untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori panel super ya. Jadi dari papan boncos seperti ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori super. Akan tetapi jika kuantitinya banyak mungkin akan kita masukkan ke dalam kategori wow ya. Karena mempunyai IC kotak sebanyak 2 buah, jadi otomatis bisa kita nego kepada pengepul yang memang ada di lokasi rekan-rekan saat ini. Selanjutnya kategori HDD grade A ya. Jadi untuk kategori semua panel scrap biasanya dibeli secara per kilo. Nah, selanjutnya kategori HDD grade B ya. Jadi untuk kategori grade B ini bedanya sangat jauh ya. Untuk yang HDD A mempunyai chip kotak besar, chipset kotak besar ya, IC kotak ya. Nah, untuk HDD B mempunyai IC kotak lebih kecil dibandingkan HDD B. Jadi untuk kategori ini kawan-kawan mungkin bisa membedakan ya, karena memang perbedaannya sangat jauh. Selanjutnya kategori MPEG B ya. Jadi untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori MPEG B ya. Untuk ciri-cirinya biasanya untuk kategori MPEG B mempunyai IC cucuk seperti di video, jadi otomatis masuk dalam kategori MPEG grade B. Selanjutnya kategori limbah dari PS2 ya. Jadi untuk kategori PS2 seperti ini biasanya kita beli secara per kilo. Jadi harganya pun sudah cukup lumayan. Jadi buat kawan-kawan yang mempunyai limbah seperti ini bisa dijual ke kami di 0857 157 20057. Selanjutnya kategori laptop chip kaca ya. Untuk kategori laptop chip kaca biasanya mempunyai grade tersendiri.
Akan tetapi jika hanya dikirimkan sebanyak 1 buah, biasanya saya sendiri akan saya masukkan ke dalam kategori pick up super. Akan tetapi jika kuantitinya banyak, mungkin akan kita pisahkan untuk grade sendiri ya. Jadi buat kawan-kawan jangan sampai salah mengartikan. Kalau kita bicara jujur, untuk laptop Cikawacca ini mempunyai grade tersendiri. Akan tetapi kuantiti pun harus kita adakan ya. Jadi jika sebanyak 1 buah piece, jadi tidak ada salahnya jika para pengepul membeli dimasukkan ke dalam panel super. Walaupun pada intinya untuk laptop chip kaca ini mempunyai grade tersendiri dan harganya pun sudah di atas panel super. Selanjutnya apa nih? Kategori MPEG C ya. Jadi untuk kategori MPEG C mungkin kawan-kawan sudah sering menemui di lapangan ya. Jadi untuk sampel MPEG C sangat mudah ya. Jadi mempunyai ciri-ciri seperti di video. Ini adalah kategori MPEG C yang memang berlaku di lapangan. Selanjutnya masih dalam kategori mainboard chip 1 ya. Jadi untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam kategori mainboard chip 1. Masih dalam kategori MPEG, yang di sebelah sini masuk dalam kategori MPEG B dan kategori ini masuk dalam kategori MPEG C. Jadi sekali lagi sangat mudah untuk membedakan mana panel B dan MPEG C ya. Selanjutnya kategori MPEG grade B+ ya. Jadi untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam MPEG grade B+. Akan tetapi kadang-kadang dari kawan-kawan jika mengirimnya hanya 1 buah, jadi biasanya saya masukkan ke dalam MPEG B. Jadi jangan sampai salah persepsi karena memang kuantiti pun harus kita utamakan ya. Jadi jika kita mau mendapatkan cara sortiran lebih baik, utamakan kuantitinya harus diperbanyak. Jadi ini adalah contoh sampel yang masuk dalam kategori MPEG B+. Jadi untuk harganya di bawah MPEG A ya. Selanjutnya kategori DDR2 ya. Untuk kategori DDR2 biasanya mempunyai DDR seperti ini dan dibolak-balik, jadi otomatis masuk dalam kategori DDR2. Banyak barang ya? Hah? Banyak gak? Nah, banyak gak? Untuk kategori ini biasanya nggak begitu banyak. Masuk dalam kategori cut A super ya, karena di sini memang sudah bersih ya, jadi sudah siap ditimbang. Dan untuk kategori ini biasanya saya masukkan ke dalam cut A super. Selanjutnya masih dari HDD grade A dan masih dalam kategori MPEG B+ ya. Jadi untuk kategori MPEG B+ biasanya mempunyai IC kotak kembar seperti ini berdempetan. Otomatis kita masukkan ke dalam MPEG grade B+. Jadi buat kawan-kawan yang mendapatkan limbah seperti ini bisa dimasukkan ke dalam grade MPEG B+. Masih dalam kategori HDDA dan kategori MPEG B. Jadi di sini memang rata-rata full sudah kita pahami ya. Nah, selanjutnya kategori cut PGA ya. Nah, untuk kategori ini biasanya kita beli secara satuan, dan untuk kategori ini biasanya masuk dalam kategori VGA ya. Jadi buat kawan-kawan yang mendapatkan limbah seperti ini bisa dijual dan dibeli secara satuan. Nah, untuk terakhirnya di sini masuk dalam kategori HDD grade A ya. Jadi untuk kategori ini masuk dalam kategori HDD grade A, dan untuk kategori ini masuk dalam kategori HDD grade B. Jadi sekali lagi di channel ini hanya memberikan kategori gambaran ya. Jadi bagaimana kita mengenal aneka jenis limbah elektronik yang memang berlaku di lapangan.
Jadi buat harga bisa ditanyakan di para pengepul yang memang ada di lokasi rekaman saat ini. Jadi berjumpa lagi di channel saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.